Kritik keras untuk Timnas Indonesia, PSSI minta Shin Tae-yong tak eksperimen lagi di Asian Cup 2024. Shin Tae-yong keluhkan jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Erick Thohir minta fokus aja dan jangan banyak ngeluh. Gelandang Timnas Vietnam senang akhirnya bisa kalahkan Indonesia. Media internasional sindir keras Shin Tae-yong, bilang Shin Tae-yong ngeluh melulu. Pelatih Vietnam tutup rasa malu karena sempat sesumbar ingin bantai Timnas Indonesia. Kritik keras untuk Timnas Indonesia, PSSI minta Shin Tae-yong tak eksperimen lagi di Asian Cup 2024. Hasil 3 pertandingan Timnas Indonesia, khususnya setelah kekalahan dari Vietnam, di ajang Asian Cup 2024 membuat PSSI angkat bicara memberi kritikan. PSSI memberikan kritik kepada Shin Tae-yong karena Timnas Indonesia dinilai belum juga memiliki komposisi tim utama. Sejauh ini PSSI melihat Shin Tae-yong banyak melakukan eksperimen selama 3 pertandingan. PSSI pun berharap Shin Tae-yong sudah mendapatkan komposisi dan formasi tim terbaik di laga pamungkas fase grup. Timnas Indonesia dituntut meraih kemenangan di pertandingan terakhir grup B saat melawan Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Filipina pada laga terakhir grup B Asian Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Desember 2024. Setelah 3 kali pertandingan, harusnya sudah diketahui komposisi dan skema terbaiknya. Mudah-mudahan nanti lawan Filipina sudah tidak ada kesalahan seperti waktu kemarin melawan Laos, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, kepada awak media seperti dikutip dari Bolasport.com. Shin Tae-yong harus segera mencari komposisi 11 pemain terbaik. Yang masih kami lihat belum ya. Artinya gini, line up-nya mana yang tetap? Tadi kan bisa dilihat, Pratama Arhan tidak dieksperimen lagi, jadi sudah cukup. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, kata Arya Sinulinga. Sebagai catatan, dalam 3 pertandingan yang sudah dilalui, komposisi Timnas Indonesia masih terus dirotasi oleh ST. Pada saat melawan Myanmar, Shin Tae-yong mengubah posisi Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Pratama Arhan yang biasa bermain di bek kiri, berubah menjadi bek kanan. Hal yang sama juga dirasakan oleh Asnawi Mangkualam. Ada juga Doni Tri Pamungkas yang harus bermain sebagai bek tengah bersama Kadek Arel dan Muhammad Ferrari. Padahal Doni Tri Pamungkas pemain yang bermain di sektor sayap kiri. Pada laga melawan Laos, Shin Tae-yong melakukan rotasi yang cukup banyak. Rotasi itu dilakukan karena jadwal yang sangat mepet. Selanjutnya saat melawan Vietnam, lagi-lagi Shin Tae-yong mengubah posisi pemain yakni Ahmad Maulana. Ahmad Maulana bermain di posisi bek sayap kiri, namun kemarin ditaruh di lini tengah. Perubahan-perubahan dalam skema itu berdampak juga dari jumlah gol yang dilesatkan Timnas Indonesia. Dalam 3 pertandingan, Timnas Indonesia sudah mencetak 4 gol. Akan tetapi, 4 gol itu dicetak melalui situasi bola mati. Nah, dalam laga melawan Filipina nanti, diharapkan Shin Tae-yong sudah menemui komposisi terbaiknya. Shin Tae-yong keluhkan jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Erick Thohir minta fokus aja dan jangan banyak ngeluh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara atas keluhan yang dilontarkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong terkait format jadwal di Piala AFF 2024 yang dinilainya sangat padat. Shin Tae-yong sebelumnya sempat mengeluhkan padatnya jadwal yang harus dilakoni setiap tim yang berlaga di ajang level Asia Tenggara itu. Erick Thohir menilai jika format Piala AFF memang tidak bisa dihindarkan. Tak hanya bertabrakan dengan jadwal liga di negara-negara kontestan, Piala AFF dinilai berat karena singkatnya waktu persiapan setiap tim. Ya, semua format pasti melelahkan, karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti, kami fokus ke pemain muda,
kata Erick Thohir, kepada awak media di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024. Ya memang semua format melelahkan ya, kalau kita lihat di Liga Eropa, mereka main di liganya, habis itu main Champions League juga di tengah liga, jelasnya. Erick Thohir berharap pelatih Shin Tae-yong bisa komitmen dengan program yang telah dirancang oleh PSSI sebelumnya. Ya kembali saya berharap apapun yang sudah kami jadikan program semua komitmen, jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh, fokus sajalah, kata Erick. Fokus di program yang sudah kita sepakati bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, pemainnya harus baik, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Shin Tae-yong memang beberapa kali mengeluhkan padatnya jadwal yang harus dilakoni oleh timnya. Terbaru, dia mengeluhkan persiapan singkat yang harus dihadapi oleh timnya. Kami tidak punya banyak waktu untuk persiapan, untuk pemain muda, kami butuh waktu untuk develop, kami butuh waktu untuk improve, kata Shin Tae-yong seusai laga kontra Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Kami tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Kami sempat TC tapi sulit untuk menerapkan hal-hal penting, seperti taktik dan lain-lain ke tim ini, sambungnya. Perjalanan timnas Indonesia sejauh ini di Piala AFF 2024 memang belum bisa dikatakan mulus. Dalam 3 laga yang telah dilakoni, skuad Garuda mengoleksi 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Skuad timnas Indonesia kini berada di urutan kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina dalam duel terakhir di babak penyisihan. Pertandingan itu akan kembali bergulir di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gelandang timnas Vietnam senang akhirnya bisa kalahkan Indonesia. Gelandang timnas Vietnam, Nguyen Hoang Dec, senang akhirnya bisa mengalahkan timnas Indonesia setelah menang 1-0 di Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Viet Tri, Phu Tho, Minggu, 15 Desember 2024. Sudah lama Vietnam tidak menang setelah 3 kali kalah dari Indonesia. Saya dan rekan satu tim sangat senang saat ini, kata Hoang Dec dikutip dari Snews. Gol tunggal Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Memastikan kemenangan Vietnam atas timnas Indonesia yang diperkuat pemain U22 di Piala AFF 2024. Ini adalah kemenangan pertama timnas Vietnam setelah selalu kalah di 3 pertemuan terakhir. Hoang Dec bermain penuh di 2 kekalahan terakhir Vietnam dari Indonesia pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret lalu. Ketika itu timnas menang 1-0 di Jakarta dan 3-0 di Hanoi. Kemenangan ini sangat penting untuk mengukuhkan posisi tim Vietnam di puncak, sebelum memasuki 2 pertandingan terakhir melawan Filipina dan Myanmar, kata Hoang Dec. Lebih lanjut pemain klub Phu Dong Ninh Binh itu mengatakan timnas Vietnam sempat kesulitan membongkar pertahanan apik Indonesia. Namun, semuanya berubah di babak kedua. Pada babak pertama, dalam beberapa situasi, pemain agak terburu-buru. Namun setelah jeda, staf pelatih melakukan penyesuaian sehingga seluruh tim bermain lebih baik hingga Quang Hai mencetak gol, ucap Hoang Dec. Kemenangan atas Indonesia membuat timnas Vietnam naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024. Vietnam dipastikan akan lolos ke semifinal jika bisa mengalahkan Filipina pada laga Rabu, 18 Desember 2024. Sementara timnas Indonesia akan menjalani pertandingan terakhir fase grup melawan Filipina di Stadion Manahan, Sabtu, 21 Desember 2024. Indonesia wajib menang atas Filipina untuk bisa lolos ke semifinal. Media internasional sindir keras Shin Tae-yong, bilang Shin Tae-yong ngeluh melulu. Media internasional menyindir pelatih timnas Indonesia, bilang mengeluh terus setelah kalah dari Vietnam. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Vietnam dalam laga fase grup Piala AFF 2024 dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil ini, membawa perubahan pada posisi klasemen sementara grup B, di mana timnas Vietnam kini berada di puncak dengan keunggulan 2 poin dari timnas Indonesia.
Situasi ini membuat laga terakhir menjadi krusial bagi kedua tim dalam menentukan langkah ke babak semifinal. Di tengah euforia kemenangan timnas Vietnam, media setempat turut melontarkan kritik terhadap pelatih Indonesia, Shin Tae-yong. Media Vietnam menyoroti keluhan Shin mengenai jadwal padat Piala AFF 2024 yang dinilai menjadi alasan di balik performa timnya. Keluhan tersebut bahkan dijadikan bahan laga dengan pelatih timnas Vietnam yang dianggap lebih tenang menghadapi situasi serupa. Pelatih Shin Tae-yong terus-menerus mengeluh karena harus bepergian dan bermain dengan kepadatan tinggi. Namun di Piala AFF 2024, bukan hanya tim Indonesia yang menghadapi masalah tersebut, tulis Soha. Media Vietnam mengklaim bahwa jadwal ketat bukanlah hal baru dalam turnamen ini. Shin Tae-yong, yang juga memimpin Indonesia di Piala AFF 2022, dinilai seharusnya sudah terbiasa dengan format turnamen yang menuntut 3 pertandingan dalam 6 hari. Sebaliknya, pelatih Vietnam dinilai lebih fokus pada strategi mengantisipasi kelelahan pemain tanpa terlalu mempersoalkan jadwal. Kemenangan ini juga dianggap sebagai ajang pembuktian bagi Vietnam, setelah 3 kekalahan beruntun dari Indonesia di laga sebelumnya. Sorotan tajam terhadap Shin Tae-yong semakin diperkuat oleh saran sang pelatih untuk mengubah format penyisihan grup. Bagi media Vietnam, usulan ini dianggap sebagai tanda ketidakmampuan beradaptasi dengan kondisi turnamen. Timnas Indonesia kini menghadapi laga hidup mati melawan Filipina pada 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Kemenangan menjadi target utama untuk mengamankan tiket semifinal, sekaligus membungkam kritik yang belakangan menghantam tim dan pelatih. Pelatih Vietnam tutup rasa malu karena sempat sesumbar ingin bantai timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, timnas Vietnam hanya mampu menang tipis atas timnas Indonesia di ajang Asian Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Dalam laga yang digelar di Viet Tri Stadium, Minggu, 15 Desember 2024, malam, pelatih Vietnam Kim Sang-sik tak mampu membuktikan sesumbarnya yang bakal mampu menang besar atas timnas Indonesia yang diperkuat oleh pemain muda. Kim Sang-sik sendiri mengaku senang bisa mematahkan 3 kekalahan beruntun bagi timnas Vietnam saat berjumpa dengan timnas Indonesia. Pertama, saya merasa sangat senang bisa mematahkan 3 kekalahan beruntun melawan Indonesia. Kedua, Indonesia bermain pertahanan rendah. Jadi, saya mencoba untuk fokus memberikan tekanan dan membangkitkan tekad pemain untuk menang. Jika saya memilih pemain terbaik, saya memilih Quang Hai. Dia melakukan pekerjaan dengan baik sebagai kapten, terhubung dengan rekan satu timnya dan mencetak gol penentu, tambah Kim Sang-sik. Kim Sang-sik pun mengetahui bahwa publik Vietnam ingin berpesta gol ketika bertemu dengan timnas Indonesia. Saya tahu, fans Vietnam menginginkan kemenangan besar, tapi pada akhirnya kami hanya mencetak 1 gol. Kami menciptakan banyak peluang tetapi tidak memanfaatkan banyak peluang. Oleh karena itu, kami merasa sangat menyesal. Namun, yang terpenting adalah kami meraih 3 poin. Para pemain menunjukkan keinginan mereka untuk menang dan saya puas dengan para siswa di pertandingan ini, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kim Sang-sik sendiri sempat menyebut laga melawan timnas Indonesia merupakan laga paling sulit di fase grup B. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertandingan terpenting di babak penyisihan grup, jadi saya memiliki banyak kekhawatiran sejak awal pertandingan. Namun sekarang para pemain saya telah mempersiapkan dengan sangat baik-baik kekuatan fisik maupun taktik. Oleh karena itu, saya gugup tetapi masih sangat percaya diri. Kami memasuki pertandingan dengan harapan untuk menang. Meski hari ini sedikit hujan, para pemain saya bertarung dengan sangat baik, katanya. Sebelumnya Kim Sang-sik sempat sesumbar bahwa lawan para pemain muda Indonesia, timnya bisa menang besar, minimal 3-0.